Halo semuanya, kenalin aku Balkis Nasira dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Sadar nggak sih kalau akhir-akhir ini layar HP kita itu selalu dibombardir sama tumpahan informasi. Saking banyaknya sampai kadang-kadang kita tuh ngerasa bingung mana yang berita beneran dan mengandung fakta, kemudian mana yang cuma mau nampik emosi kita aja. Nah, di kelas ini, aku mau sharing materi kuliahku di matkul pengantar jurnalisme digital. Lewat materi ini, aku mau ngajak kalian semua buat bedah satu fenomena yang tiap hari kita temuin pas lagi scrolling terutama, yaitu homeless media. Di slide ini, aku juga nyelipin logo SDGs nomor 16 tentang peace, justice, and strong institution. Karena kita semua tahu bahwa ekosistem masyarakat yang kuat itu selalu berawal dari informasi yang sehat. So, let's get started. Nah, guys, coba sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Pas lagi ada isu viral, sadar atau enggak sih kita tuh kadang secara nggak langsung itu tuh tahu infonya dari akun-akun gede kayak yang ada di gambar ini. Bahkan sebagian dari kita mungkin pernah ngerasa paling update cuma modal website caption atau teks yang ada di gambarnya aja. Nah, akun-akun seperti ini itu biasa disebut dengan homeless media. Tapi yang jadi pertanyaan adalah gimana sih cara homeless media itu bekerja dan apakah mereka ini bisa disamakan kayak media jurnalistik pada umumnya? Let's find out. Nah, jawabannya tentu beda ya guys dan nggak bisa disamain. Oh, penyakit simpel. Aku di sini udah bikin analogi supaya kita semua lebih enak buat nyerna materinya dan buat ngebayangin. Di sebelah kiri aku udah ada letakin gambar gedung media yang kokoh dan megah. Kemudian di sisi kanan di sampingnya aku ada taruh gambar pedagang yang numpang masak di trotoar. Jadi media resmi itu ibaratkan gedung perkantoran deh, yang megah, kuat, kokoh, dan mereka juga punya alamat yang jelas, tim redaksi yang terstruktur, dan juga platform sendiri, kayak website atau bahkan aplikasi resmi milik mereka sendiri. Kemudian kalau homeless media itu tuh sebaliknya. Homeless media ini disebut homeless atau jurnalisme atau nggak punya rumah itu karena mereka ibarat pedagang yang hanya numpang gelar lapak di platform orang lain, kayak Instagram, X, atau TikTok. Itu kan sebenarnya platform orang lain ya, terus mereka cuma numpang gelar lapak di situ. Nah, kalau misalkan nih ya, misalkan aja si platform yang mereka temuin ini seperti Instagram atau TikTok, misal suatu saat nanti tutup, itu bisnis mereka ya jadi ikutan minyak dong gitu. Terus simpelnya sih mereka emang ada kontribusi buat nyebarin kita, tapi mereka enggak benar-benar ngikutin standar jurnalistik gitu. Hmm. Terus kalau homeless media ini cuma numpang, kenapa berita mereka bisa lebih cepat menyebar daripada media resmi? Nah, rahasianya ada di rute kerja mereka ya guys. Jadi seperti yang udah aku sebutkan di awal, bahwa kita tuh sering nggak sadar kalau misal pas ada lagi isu viral, itu kadang kita lebih dahulu terpapar informasinya dari si homeless media ini daripada dari media resmi. Karena media massa itu butuh kerja lapangan. Jurnalisnya harus turun langsung ke lokasi, kemudian melakukan wawancara, melakukan verifikasi, sampai
Sampai sebelum beritanya terbit, itu masih harus ada proses editing yang dilewati. Sedangkan news media, mayoritas dari mereka kebanyakan cuma kerja kerja santai. Misalnya ya nggak harus datang langsung ke lokasi, mereka bisa kerja di mana aja gitu. Mereka cukup memantau portal berita asli, ngambil intinya aja, lalu dibungkus ulang pakai bahasa yang lebih gaul, yang lebih mudah dicerna pastinya. Bahkan sebagian dari mereka ada yang tinggal nunggu apa mention dari followernya, kemudian mereka tinggal repost deh. Karena itu mereka bisa posting dalam hitungan menit. Nah, karena prosesnya yang serba instan tadi, konten mereka ini persis banget kayak fast food guys, atau burger gitu kita kenalnya ya. Yang dari fast food itu burger. Nah, sekarang coba deh kita bedah satu-satu nih ya, apa aja sih isinya gitu. Yang pertama di sini ada roti atau di sini itu apa sih dan yang paling atas itu yang biasanya menggilap dan ada wijennya. Ini tuh ibarat caption atau judul clickbait yang dibikin heboh sama si homeless media supaya jari kita itu bisa stop scrolling sebentar buat ngebaca captionnya. Dan yang kedua itu ada sayur. Nah, itu melambangkan visual sama format ringkas yang assessing, yang bikin kita itu lebih enak buat lebih tertarik dan lebih suka sama informasi yang dikasih. Kemudian yang ketiga di sini tuh ada daging, tapi daging di sini tuh daging olahan ya, biasanya kalau di fast food bukan daging segar gitu. Nah, karena di sini dagingnya olahan, ini tuh ibarat fakta olahan yang mereka kasih. Jadi fakta atau dagingnya dari konten mereka itu tuh olahan, bukan liputan dari mereka sendiri gitu. Melainkan berita dari media lain yang ditambahin bumbu lah ya, sesuai selera sama follower mereka. Jadi eh, ambil kontennya dari media lain, kemudian dikasih bumbu biar menyesuaikan dengan apa yang disukai sama follower mereka. Kayak misal followernya ini kan kebanyakan sukanya berita yang eh, langsung pada intinya terus cepet gitu. Nah, mereka kasih bumbu itu. Dampaknya apa? Dampaknya mirip sih sama konsumsi fast food, yaitu emang nyenengin, tapi energinya itu sebenarnya kurang guys. Jadi kita kenyang info, tapi kehilangan konteks asli dari informasi tersebut. Gitu. Nah, terus masalahnya dari si homeless media ini apa gitu? Masalahnya nanti itu bakal terasa kalau misal mereka menyebarkan informasi yang ternyata itu tuh salah atau itu hoax guys. Kalau sampai kejadian seperti itu, nanti perlakuan hukumnya itu akan berbeda karena homeless media sama media resmi itu kan memiliki pasal yang berbeda. Jadi kalau pasalnya aja udah beda, pasti nanti nasibnya bakal beda gitu. Media resmi ini kan dilindungi oleh UU PER. Jadi kalau misal ada salah redaksional, itu nanti sanksinya berupa sanksi etik atau hak jawab. Tapi kalau homeless media yang blunder, gimana? Karena statusnya mereka ini cuma akun publik biasa, jadi mereka tunduk pada UU ITE, guys. Mereka rawan banget nih kena somasi, bahkan sampai ancaman pidana. Which means info yang selama ini kita dapat dari mereka itu nggak punya pelindung hukum yang jelas. Lalu kalau akun-akun seperti ini rawan kena pidana, kenapa ekosistem mereka ini justru makin subur? Bahkan akun homeless media itu cenderung lebih ramai daripada akun media resmi. Simpelnya ini cuma tentang supply dan demand ya, Beb. Kita sebagai netizen itu kan
suka banget nih sama info yang sachet, yang praktis, yang kalau kita scroll itu bisa sekali lihat kebaca gitu. Nah, karena tahu akan hal itu, si Homes Media ini ngasih supply berupa konten-konten instan. Dan setiap kali kita nge-like, komen, atau repost, ataupun share, itu nanti algoritmanya bakal ngasih mereka traffic traffic yang makin melimpah. So, maka dari itu, akun mereka cenderung lebih ramai daripada akun-akun media resmi yang tentunya udah pasti terverifikasi. Nah, sebagai penutup, tujuan presentasiku hari ini, saya bukan membuat ngajak kalian untuk ngeblok mereka ya guys. Buat ngeblok harus itu enggak. Nyonya ya. Aku cuma mau nyampein kalau misal sekali jajan konten di Hamlet Media buat hiburan aja itu oke kok, itu nggak apa-apa. Tapi inti pesan yang mau aku sampaikan itu sebenarnya ada di meme ini guys. Cukup jadiin pemantik aja. Tapi bukan rujukan utama. Tuh. Yuk, mulai sekarang kita bareng-bareng stop buat ngelan mentah-mentah info dari FYP. Cukup jadiin info-info itu sebagai bahan kepo aja. Terus pastikan juga kita cari tahu fakta utuhnya itu tetap di portal berita resmi. Sekian dari aku. Terima kasih buat yang udah nyimak presentasiku sampai akhir. And see you.